Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan ya, pembahasan materi matematika wajib. Nah, kali ini kita akan bahas materi sistem pertidaksamaan. Nah, di sistem pertidaksamaan ini kita akan mulai dari bentuk menggambar daerah yang memenuhi pertidaksamaan dari satu pertidaksamaan. Ya, nanti mungkinan di nomor 10 kita baru mulai ke sistem pertidaksamaan. Oke, untuk pertama adalah soal 5x min 3y lebih besar dari sama dengan 30. Oke, sebelum kita menentukan daerah himpunan ya pertidaksamaan 5x min 3y lebih besar dari 30, kita cari dulu garis yang memenuhi persamaan ya 5x min 3y sama dengan 30. Nah, kita cari dulu garisnya. Nah, untuk mencari garis dari persamaan 5x min 3y sama dengan 30 tentunya adalah persamaan garisnya. Kalau di sketsa gambarnya berupa garis lurus ya. Nah, untuk menggambar garis lurus, triknya itu kita cukup mencari perpotongan dengan sumbu x dan perpotongan dengan sumbu y. Ya, oke, ketika x-nya 0, nah tentunya dia akan memotong sumbu y ya. Sumbu y ini sumbu x. Nah, ketika x-nya 0 berapa nilai y-nya? Ya, katakanlah nih x-nya 0 habis ya. Jadi min 3y sama dengan 30. Nah, sehingga 30 bagi min 3 adalah ya min 10. Nah, maka dia akan melalui titik potong 0, min 10. Nah, kemudian perpotongan dengan sumbu x sekarang. Maka y-nya kita buat 0. Nah, sekarang kalau y yang 0 ya, kalau y yang 0, nah maka ini hilang y-nya, jadi 5x sama dengan 30, sehingga x-nya sama dengan 30 dibagi 5 ya, x-nya sama dengan 6. Maka nanti berpotongan di titik 6,0. Nah, kita tandai titiknya. Pertama berpotongan dengan sumbu y di titik 0, min 10, katakanlah di sini min 10. Nah, ini titik potong pertama, dan kemudian memotong sumbu x di 6,0 ya, x-nya 6, y-nya 0. Nah, ini. Maka kita bisa langsung buat garisnya ya. Garis yang dimaksud adalah ini. Ya, ini garis 5x min 3y sama dengan 30. Nah, sekarang yang ditanya bukan sama dengan, tapi lebih besar. Nah, oke ya. Nah, kita pastikan dulu koefisien x-nya positif, maka daerah lebih besar dari sama dengan 0 ada di posisi paling di sebelah kanan ya. Lebih besar dari 0 posisinya di sebelah kanan garis. Maka ini daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang dipinta. Ya, atau kita tulis saja himpunan penyelesaian ya. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian. Luas sekali ya di sebelah kanan garis. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. 7x dikurang 4y kurang dari 56. Oke, langkah pertama tentunya kita cari garis ya, garis yang memenuhi 7x minus 4y sama dengan 56. Kita buat tanda sama dengan dulu. Nah, kemudian kita cari garis ya, tentunya garisnya garis lurus. Garis yang memenuhi persamaan 7x min 4y sama dengan 56. Caranya ya, kita tinggal buat perpotongan dengan sumbu x dan sumbu y. Ya, ketika x-nya 0, maka y-nya berapa? Nah, x-nya 0 maka ini kan habis ya, jadi 0. Min 4y sama dengan 56, maka y-nya sama dengan 56 dibagi min 4. Ya, 56 dibagi min 4 minus 14. Maka dia akan memotong sumbu y di titik 0, x-nya, y-nya minus 14. Ya, kita tulis nih sumbu y, ini sumbu x. Potong sumbu y di 0, min 14. Katakanlah di sini. Nah, kemudian sekarang kita cari perpotongan dengan sumbu x, berarti y-nya 0. Nah, kalau y-nya 0 sekarang, ya y-nya 0, maka habislah y-nya, persamaannya tinggal 7x sama dengan 56. Maka x-nya 56 dibagi 7, hasilnya 8. Maka dia akan memotong sumbu x di titik 8,0. Ya, x-nya 8, y-nya 0. Ya, x-nya 8, y-nya 0. Maka garisnya hampir serupa dengan nomor 1 ya. Nah, jadi seperti ini garisnya. Garis soal nomor 2 ya. Ini garis 7x minus 4y sama dengan 56.
Nah, yang diminta di soal adalah kurang dari, bukan sama dengan. Nah, kurang dari, kita pastikan koefisien X-nya positif, maka kurang dari ada di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri garis ya, daerah himpunan penyelesaiannya. Maka ini daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 7X min 4Y kurang dari 56. Nah, ini himpunan penyelesaiannya ada sebelah kiri garis. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, kita di sini diberikan bentuk pertidaksamaan 2X tambah 4Y lebih besar dari min 12. Nah, ingat di sini tandanya nggak ada sama dengannya, ya, nggak ada sama dengannya. Nah, tapi nggak jadi masalah untuk mencari garisnya. Langkah pertama kita buat 2X tambah 4Y sama dengan minus 12. Ya, cari persamaan garis ini dulu. Nah, garis ini kalau kita sketsa berupa garis lurus, ya, langkah pertama kita buat X-nya 0, maka berapa nilai Y-nya? Ya, X-nya 0, nah, jelas di sini jadi 4Y sama dengan min 12, maka Y-nya min 12 bagi 4, jadi min 3. Maka dapatlah titik yang akan dilalui adalah 0, min 3. Jadi berpotongan dengan sumbu Y di 0, min 3. Nah, sekarang ketika Y-nya 0, maka dapatlah X-nya. Sekarang Y-nya yang 0, maka dapat min 12 bagi 2. Nah, X-nya adalah min 6. Ya, maka dia akan memotong sumbu X di titik min 6,0. Oke, langkah selanjutnya kita buat garisnya. Pertama, motong sumbu. Ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Motong sumbu Y di 0, min 3. Ya, min 3 di bawah. Nah, ini titik yang akan dilalui. Kedua, min 6,0. X-nya min 6. Y-nya 0. Nah, ini dua garis yang dua titik yang dilalui. Maka persamaan garisnya, nah, gambar garisnya seperti ini. Nah, kita buat garisnya putus-putus. Mengapa demikian? Karena pertidaksamaannya tanpa menggunakan tanda sama dengan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk mencari daerah ya, yang memenuhi pertidaksamaan, ya karena dipinta lebih besar, maka kita gunakan konsep lebih besar ada di sebelah kanan garis, ya. Koefisien X-nya positif. Ya, ada di sebelah kanan garis. Jadi lebih besar di sebelah kanan, lebih kecil di sebelah kiri garis. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi ini himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kanan garis. Nah, ini untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4 dengan cara yang sama. Ya, kita buat dulu persamaan linearnya ya. Jadi 2X tambah 3Y sama dengan 0. 2X tambah 3Y sama dengan 0. Nah, kita cari garis yang memenuhi. Garisnya adalah cari perpotongan dengan sumbu X ya, dengan sumbu Y. Ketika X-nya 0, maka ya kita hilangkan X-nya, maka 3Y sama dengan 0. Ya, dapatlah titik X-nya 0, Y-nya juga 0. Titiknya 0,0. Sekarang kalau Y-nya 0, sudah pasti X-nya juga 0. Nah, ya, ternyata dia memotong sumbu X dan Y, ya, memotong sumbu X dan sumbu Y di titik yang sama. Ya, motongnya di titik 0,0. Nah, sementara kita untuk membuat sebuah garis lurus, kita butuh dua titik yang dilalui. Nah, kita hanya dapat satu titik nih. Nah, gimana cara mendapatkan titik yang lain? Sekarang kita ambil sembarang nilai X atau sembarang nilai Y, bebas. Katakanlah kita mencari nilai X ya. Nah, kita pilih nilai X sembarang, karena di sini 2 banding 3, maka kita gunakan X-nya sama dengan 3 katakanlah ya. Kalau X-nya 3, maka dapatlah 2 kali 3 6 ya. Cocokkan di sini 2 kali 3 tambah 3Y sama dengan 0, maka 3Y sama dengan minus 6 ya, maka Y-nya adalah minus 2. Nah, dapatlah titik yang dilalui selain 0,0 adalah 3, min 2. Ya, 3, min 2. X-nya 3, Y-nya min 2. Nah, ini titik lain ya, titik yang kedua yang akan dilalui. Nah, maka persamaan garisnya kalau di sketsa akan seperti ini. Nah, ini persamaan garis dari 2X tambah 3Y sama dengan 0, dan kita sudah pastikan bahwa koefisien X-nya positif. Ya, positif, sehingga kita bisa gunakan konsep ya,
Kalau tandanya kurang dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis. Nah ini. Maka daerahnya yang berwarna kuning ini. Ini daerah himpunan penyelesaian untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, kita punya perdasaman 3x min 2y ya, lebih besar dari 0. Ya, kita buat persamaan dulu ya, 3x minus 2y sama dengan 0. Maka jelas sekali ketika x-nya 0 ya, y-nya kita dapatkan juga 0 ya, karena 3x 3 kali 0 0, 0 min 2y sama dengan 0, maka y sama dengan 0 bagi min 2 ya, tetap 0. Nah, berarti kita dapat titik yang akan dilalui adalah 0,0 ya, x-nya 0, y-nya 0. Sehingga ketika y-nya 0, x-nya juga 0 ya, jadi kita baru mendapatkan satu titik. Nah, kemudian untuk mencari titik yang lain ya kan, sementara untuk mencari garis lurus kita butuh minimal 2 titik yang dilalui. Nah, sementara kita baru dapat satu titik. Untuk mencari titik yang lain ya, kita tentukan nilai x-nya sembarang ya, katakanlah x-nya sama dengan, lihat koefisien y-nya min 2, kita pilih x-nya min 2. Nah, kalau x-nya min 2, maka kita dapatkan 3 kali min 2 min 6, dikurang 2y sama dengan 0, maka minus 2y sama dengan 6. Sehingga dapatlah y-nya sama dengan 6 dibagi min 2 ya, min 3 ya, jadi y-nya min 3. Nah, maka titik yang dilalui selain 0,0 adalah min 2, min 3. Min 2, min 3. Coba kita tentukan titiknya, min 2, x-nya min 2, y-nya min 3. Nah, gitu ya. Maka titiknya di sini, min 2, min 3. Nah, ini dua titik yang dilalui, kita hubungkan. Dapatlah garis dari persamaan yang dimaksud ya, 3x minus 2y sama dengan 0. Kita pastikan koefisien x-nya positif, maka yang dipinta lebih besar sama dengan 0, maka daerahnya ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan garis. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian dari persamaan yang dipinta gitu ya. Nah, ini untuk soal nomor 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, kita punya nilai x ini ya, lebih besar 1, lebih kecil dari sama dengan 5. Lebih besar dari 1, lebih kecil dari sama dengan 5. Jadi ini sebenarnya ada dua pertidaksamaan. Ya. 1 kurang dari x dan x kurang dari sama dengan 5. 1 kurang dari x bisa dibaca x lebih besar dari 1. Ya, langkah pertama kita cari dulu ya, daerah himpunan penyelesaian dari x lebih besar 1. Nah, untuk mencari daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan, kita buat dulu garisnya ya, kita ganti sama dengan ya, dikatakan ini x sama dengan 1, ini sumbu x, ini sumbu y. X sama dengan 1, maka garisnya ini x sama dengan 1 ya, x sama dengan 1. Kemudian mintanya lebih besar ya, berarti ada di sebelah kanan garis ya, ada di sebelah kanan garis, dan dia tidak pakai sama dengan. Nah, kalau nggak pakai sama dengan berarti kan garisnya putus-putus ya. Nah, garisnya putus-putus ya, karena nggak menggunakan sama dengan ya. Jadi x lebih besar dari 1, ada sebelah kanan garis. Nah, kemudian yang kedua ya, x-nya kurang dari sama dengan 5. Kita buat dulu garis x sama dengan 5. Garis x sama dengan 5 berupa garis tegak ya, x angka 5 di sini ya. Nah, kita buat garisnya. Ini garis x sama dengan 5. Ini garis x sama dengan 5, yang dipinta kurang dari berarti ada sebelah kiri garis. Maka ini daerah himpunan penyelesaian dari soal nomor 6 ya, di mana x-nya itu lebih besar dari 1 tapi kurang dari sama dengan 5. Nah, ini himpunan penyelesaiannya untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya, y dari min 2 sampai 6
ya, dari min 2 sampai 6. Oke, kita cari dulu sumbu Y-nya ini. Nah, ini sumbu X. Ya, Y-nya dari min 2 sampai 6. Berarti kita buat garis min 2. Ini garis Y sama dengan min 2. Ya, garisnya mendatar. Dan Y sama dengan 6. Ya, katakanlah di sini 6 ya. Y sama dengan 6. Y-nya dari min 2 sampai 6. Ya, artinya Y lebih besar dari min 2. Nah, kalau Y acuannya lebih besar tuh ke atas. Ya, ada di sebelah atas garis. Kemudian Y kurang dari sama dengan 6, berarti ada di bawah garis. Ya, kalau acuannya Y berarti atas bawah. Nah, karena Y ada di antara min 2 sampai 6, maka ya yang memenuhi keduanya adalah ya ini, Y-nya ada di antara dari min 2 sampai 6. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian untuk soal nomor 7. Ya, Y-nya dari min 2 sampai 6. Nah, kemudian nomor 8, X lebih besar 4. Berarti kita buat dulu garis X sama dengan 4. Ini sumbu Y, ini sumbu X. X sama dengan 4, katakan 4 ada di sini. Nah, karena nggak pakai sama dengan, maka garisnya terputus. Ya, garisnya terputus. Kemudian dia minta lebih besar. Nah, berarti daerah arsirannya ada di sebelah kanan garis. Ya, sebelah kanan garis. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian untuk soal nomor 8. Kemudian nomor 9 dengan cara yang sama, ya. Y lebih kecil dari 3. Kita buat garis Y sama dengan 3, ini sumbu Y, ini sumbu X. Y sama dengan 3, katakanlah ini Y 3 di sini, maka ini garis Y sama dengan 3. Nah, karena dia nggak menggunakan sama dengan, maka garisnya terputus, ya. Putus-putus garisnya di Y sama dengan 3. Kemudian yang dipinta kurang dari, ya. Kalau acuannya Y, maka atas bawah. Kurang dari ada di bawah, ya. Ya, ada di bawah garis. Nah, ini. Ya, terus sampai ke bawah. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari soal nomor 9. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Nah, di nomor 10 ini kita baru berhadapan dengan sistem pertidaksamaan, ya, karena pertidaksamaannya ada lebih dari satu, ya. Katakanlah ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Oke, langkah pertama kita cari dulu, ya, garis untuk persamaan garis untuk yang pertama, ya. X tambah 2Y sama dengan 12, ya. X tambah 2Y sama dengan 12. Kita cari titik potong di X dan di Y. Nah, coba kita cari kalau X-nya 0, Y-nya berapa, ya. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya berapa. Kalau X-nya 0, ya, jadi 2Y sama dengan 12. Maka Y-nya 12 bagi 2, jadi 6. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya adalah 6. Ya, katakanlah 6 ada di sini, ya. Oke. Jadi dia melalui titik 0,6. Nah, sekarang kalau Y-nya 0, ya, Y-nya 0, maka X-nya X sama dengan 12. Nah, jadi dia memotong sumbu X di 12,0. Ya, 6. Ini 12. Nah, ini dua titik yang dilalui, ya, kita buat garisnya. Nah, ini garis untuk persamaan yang pertama. Oke, ini persamaan pertama garisnya, ya. Dipinta kurang dari, ya, dimana X-nya positif koefisiennya, nah, kurang dari ada di sebelah kiri garis. Nah, daerah arsirannya nanti, ya, ada sebelah kiri garis. Kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Kita buat sama dengan, maka 2X tambah Y sama dengan 12. Kita cari perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, ya. X-nya 0, maka Y-nya 0 tambah Y sama dengan 12, maka Y-nya 12. Ya, jadi kita dapat titik potong dengan sumbu Y di 0,12. Nah, ini titik yang akan dilalui salah satunya. Kemudian sekarang kalau seandainya Y-nya 0, maka 2X sama dengan 12. Nah, dapatlah X-nya sama dengan 12 bagi 2, 6. Ya, maka dia akan melalui titik 6,0. Nah, ini 6,0. Nah, ini titik yang akan dilalui. Sehingga persamaan garis yang kedua ini, ya, kalau di sketsa akan melalui titik 1 dan titik yang kedua. Nah, ini garis yang kedua, ya. Dan dia dipinta juga kurang dari, ya.
sama 1 dan 2 minta kurang dari, maka nanti daerah arsirannya ada di sebelah kiri juga, sebelah kiri garis. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga garisnya adalah X sama dengan 1. Kita buat garis X sama dengan 1. Ya, ini garis X sama dengan 1. X sama dengan 1. Nah, coret ya. Sama dengan 1. Nah, kemudian yang dipinta lebih besar, berarti ada di sebelah kanan garis. Nah, sebelah kanan garis. Ya, kelihatan ya. Nah, kurang dari yang pertama, kedua juga kurang dari, yang ketiga lebih dari. Ini garis yang ketiga. Nah, yang terakhir garis yang keempat. Ya, mintanya L lebih besar dari sama dengan 0. Kita buat garisnya Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu berimpit dengan sumbu X. Ya, ini garis Y sama dengan 0. Ya, berimpit dengan sumbu X. Nah, ini garis Y sama dengan 0, berimpit dengan sumbu X. Yang dipinta di soal adalah lebih besar. Kalau acuan Y lebih besar berarti atas bawah. Maka lebih besar pinta, maka kita arsir yang di atas ya. Nah, kita arsir nanti di atas. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat di manakah daerah yang memenuhi keempat pertidaksamaan ini atau memenuhi sistem pertidaksamaan ini. Ya, yang memenuhi keempat-empatnya ada di daerah segi 4. Ya, segi 4-nya tak beraturan ya. Nah, ini daerah yang memenuhi keempat pertidaksamaan di soal nomor 10. Jadi himpunan penyelesaiannya ada di daerah yang berwarna kuning. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Ya, kita punya 4 pertidaksamaan. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke, kita buat garis bilangannya. Kita buat dalam kartesiusnya ini sumbu X dan sumbu Y, dipotongnya di titik asal 0,0. Oke, kita cari untuk yang garis pertama ya, Y minus 3X ya kurang dari sama dengan 6. Ya, kita buat sama dengan ya. Kita buat sama dengan. Nah, seperti ini. Oke, Y min 3 sama dengan 6. Ya, seperti biasa kita cari dua titik yang dilalui oleh garis ini. Ya, gampangnya titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, nah katakanlah ketika X-nya 0, ya maka dapatlah Y sama dengan 6. Maka dapat Y-nya 6. Maka memotong sumbu Y di 0,6. Ya, 0,6 katakanlah. Ya, 6 di sini ya. Nah, ini titik yang dilalui. Kemudian ketika Y-nya 0, maka jadi min 3X sama dengan 6. Jadi X-nya 6 dibagi min 3 sama dengan minus 2. Nah, maka dua titik yang kedua adalah titik min 2,0. Ya, katakanlah di sini ya, kurang lebih. Nah, min 2,0. Berarti ini titik garisnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini garis yang pertama ya. Nah, kemudian kita lihat di sini yang dipinta kurang dari. Ya, sebelum kita mengarsir daerahnya di mana, kita lihat dulu koefisien X-nya ternyata negatif. Ya, kalau seandainya kurang dari biasanya kan ke kiri, tapi karena koefisien X-nya negatif maka sebaliknya. Ya, jadi lebih kecil ada di sebelah kanan, ya sebelah kanan garis. Maka nanti daerah himpunan penyelesaiannya ada di kanan garis. Nah, seperti itu. Nah, kemudian garis yang kedua kita buat persamaannya. Jadi persamaannya 3X tambah 2Y sama dengan 12. Kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y untuk mencari sketsa garisnya. Ya, ketika X-nya 0, maka jadi 0 tambah 2Y sama dengan 12. Maka 2Y sama dengan 12. Sehingga dapat Y-nya sama dengan 12 bagi 2. Ya, sama dengan 6. Ya, jadi titikkan dulu 0,6. Ya, ternyata sama dengan garis yang pertama. Kemudian ketika Y-nya 0 sekarang, maka dapatnya 3X sama dengan 12. Maka X-nya adalah 12 bagi 3, ya 4. Maka dia memotong sumbu X di 4,0. Nah, ini dua titik yang kedua yang dilalui. Ini yang pertama. Jadi kita hubungkan, dapatlah
sketsa garis yang kedua. Nah, ini garis yang kedua ya. Nah, yang dipinta adalah kurang dari, ya, X-nya positif kurang dari sebelah kiri. Nah, ini garis yang kedua, himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kiri. Kemudian garis yang ketiga, ya, garis yang ketiga persamaannya 2Y min X, ya, 2Y min X sama dengan min 4. Ya, motong sumbu X dan sumbu Y, ya, ketika X-nya 0 maka Y-nya 2Y sama dengan min 4, maka Y-nya min 4 bagi 2 jadi min 2. Sekarang ketika Y-nya 0, ya, Y-nya 0 maka dapat min X sama dengan min 4, maka X-nya adalah 4. Oke, jadi garis yang ketiga motong sumbu Y di min 2, ya, min 2, 0, min 2. Nah, ini titik yang pertama, kemudian motong sumbu X di 4,0. Ya, sama dengan titik yang garis yang kedua ya. Nah, ini kita hubungkan kedua titik ini, dapatlah garis yang ketiga ya. Nah, garis yang ketiga, yang pertama, yang ketiga, oke ya. Nah, garis yang ketiga koefisien X-nya negatif, diminta lebih besar. Ya, lebih besar biasanya di kanan, tapi karena koefisien X-nya negatif maka sebaliknya. Jadi lebih besar sebelah kiri. Ya, sebelah kiri garis himpunan penyelesaiannya. Nah, yang terakhir garis yang keempat. Ya, garis yang keempat mintanya X tambah Y sama dengan min 2. Ya, kita buat sama dengan dulu. Nah, ini ketika X-nya 0, ya, X-nya 0 maka Y-nya jadi Y sama dengan min 2. Ketika Y-nya 0, X-nya juga min 2. Ya, jadi motong sumbu X di 0, min 2, ya, dan motong sumbu Y di 0, min 2. Nah, dapatlah persamaan garis yang sketsa garis yang keempat, ya, kurang lebih seperti ini. Ini garis yang keempat. Nah, seperti ini. Nah, yang dipinta lebih besar, di mana koefisien X-nya positif. Nah, lebih besar berarti ada di sebelah kanan garis. Nah, seperti ini. Nah, jelas sekali ya. Nah, kalau kita lihat, yang pertama sebelah kanan garis, yang kedua sebelah kiri garis, yang ketiga sebelah kiri garis, yang keempat sebelah kanan garis. Jadi daerah yang diarsir ada di bentuk segi 4 ya. Daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi ke 4 persamaan dipinta, ya, berupa segi 4. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, nah ini untuk pembahasan soal nomor 11. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Ada 4 persamaan, kita kasih label pertama, ini kedua, ketiga, dan keempat. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita buat persamaan jadi X tambah Y sama dengan 2. Nah, ini jelas sekali ketika X-nya 0, Y-nya 2. Ketika Y-nya 0, X-nya juga 2. Jadi dia akan memotong sumbu X dan sumbu Y di titik 0,2 dan 2,0 ya, ini 2,0 dan 0,2. Nah, ini dua titik yang dilalui oleh garis yang pertama. Ini kita hubungkan. Ya, kurang lebih seperti ini garisnya. Nah, ini garis yang pertama. Ya, yang dipinta di soal adalah lebih besar, di mana X-nya positif koefisiennya. Nah, lebih besar ada di sebelah kanan garis. Kita lanjut ke persamaan yang kedua. Ya, X tambah Y juga. Nah, tapi di sini luas kanannya 8. Nah, jelas sekali ketika X-nya 0, Y-nya 8. X-nya 0, Y-nya 8. Ketika Y-nya 0, X-nya juga 8. Nah, maka dia akan melalui kedua titik ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini garisnya. Nah, ini garis yang kedua. Yang dipinta adalah kurang dari, di mana koefisien X-nya positif ya, kurang dari sebelah kiri. Ini juga sebelah kiri. Berarti daerah himpunan penyelesaian jelas ada di antara kedua garis ini ya. Ditambah lagi dengan garis yang ketiga dan keempat. Kita mulai dari yang ketiga dulu ya. X dikurang Y sama dengan 2. Nah, ini jelas sekali ketika X-nya 0 ya, Y-nya sama dengan minus 2. Ketika Y-nya 0,
X-nya sama dengan 2. Ya, jadi dia motong sumbu Y di 0, min 2 dan motong sumbu X di 2,0. Nah, di dua titik ini yang dilalui, maka tinggal kita hubungkan. Garisnya kurang lebih seperti ini. Ini garis yang ketiga. Ya, yang dipinta lebih kecil, koefisien X-nya positif, lebih kecil sebelah kiri. Nah, lebih kecil sebelah kiri. Nah, yang terakhir, yang keempat, kita buat persamaan. Ini Y min X sama dengan 2. Nah, kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Ketika X-nya 0, jelas jadi Y sama dengan 2. Nah, motong sumbu Y di 0,2. Sekarang ketika Y-nya 0, ya, maka X-nya, Y-nya 0 berarti min X sama dengan 2. Jadi X-nya min 2. Jadi motong sumbu X di min 2,0. Nah, ini titiknya. Jadi ada dua titik yang dilalui. Ini kita tinggal hubungkan. Nah, garisnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini garis yang keempat. Ya. Nah, yang dipinta soal kurang dari. Nah, tapi hati-hati di sini koefisien X-nya negatif. Ya, kurang dari biasanya di kiri. Tapi karena koefisien X-nya negatif, maka kurang dari ada sebelah kanan garis. Nah, kita perhatikan. Daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi keempat pertidaksamaan itu ada di daerah berupa segi 4 ini. Nah, ini daerahnya ya. Jadi himpunan penyelesaian ada di daerah yang berwarna kuning. Kita lanjutkan ke nomor 13. Ada 4 pertidaksamaan ya, kita labelin dulu 1, 2, 3 dan 4. Oke. Kita cari garis yang pertama ya. Persamaannya 2X ditambah Y sama dengan 12. Kita cari perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, ketika X-nya 0, maka dapatlah 0 tambah Y sama dengan 12. Ya, jelas Y-nya adalah 12. Maka dia akan motong sumbu Y di titik 0,12. Ya, 0,12. Ya. Ya, ini titik pertama. Kemudian sekarang apabila Y-nya 0, maka X-nya 2X sama dengan 12. X-nya adalah 6. Ya, dapatlah di sini X-nya 6, katakanlah di sini. Nah, ini titik ya, dua titik yang dilalui ya, maka kita hubungkan kedua titik ini ya, kurang lebih kita dapatkan garisnya seperti ini. Ya, ini garis yang pertama. Yang dipinta adalah lebih besar. Nah, lebih besar dengan koefisien X yang positif, maka lebih besar ada di sebelah kanan garis. Kemudian yang kedua ya. Garis yang kedua, X tambah 3Y sama dengan 12 persamaannya. Kita cari ya, titik potong dengan sumbu X dan Y. Ketika X-nya 0, maka dapat 3Y sama dengan 12. Maka dapat Y-nya 4. Y-nya 4, jadi 0,4. Ya. Nah, ini titik pertama. Sekarang, jika Y-nya 0, maka jelas X-nya 12. Nah, maka dapat titik potongnya di 12,0. Ya, kurang lebih di sini. Nah, ini dua titik yang dilalui. Nah, coba kita hubungkan. Nah, kita hubungkan. Ini dapatlah garis yang kedua. Ya, garis yang kedua. Ya. Nah, yang dipinta di soal lebih besar tandanya, koefisiennya X-nya positif, lebih besar berarti ada di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan garis. Yang pertama sebelah kanan, yang kedua juga sebelah kanan. Kemudian garis yang ketiga, tadi kedua ya, sorry. Garis yang ketiga, persamaannya X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0 itu ya berimpit dengan sumbu Y. Ya, ini sumbu Y ini adalah garis X sama dengan 0. Ya, sumbu Y. Jadi ini garis yang ketiga. Ya, garis yang ketiga sumbu Y ini. Nah, yang dipinta tandanya lebih besar dari sama dengan 0. Lebih besar berarti ada sebelah kanan garis. Nah, seperti ini. Kemudian yang keempat ya, dipinta Y sama dengan 0. Nah, garis Y sama dengan 0 ini ada berimpit dengan sumbu X. Nah, dari sumbu X ini adalah garis Y sama dengan 0. Berarti garis yang keempat. Ya, garis yang keempat. Ya.
Nah, yang dipinta di soal lebih besar. Ya, karena garisnya mendatar maka lebih besar di atas ya. Sebelah atas garis. Nah, di atas garis. Nah, kalau kita perhatikan daerah yang memenuhi keempat pertidaksamaan adalah, nah, coba kita gunakan daerah arsiran yang bersih. Jadi dari pertidaksamaan pertama, 2, 3, dan 4 kita arsir yang bukan himpunan penyelesaian. Jadi nanti kesimpulannya yang daerah bersih itulah adalah daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi keempat pertidaksamaan. Oke, kita mulai dari pertidaksamaan pertama. Ya, ini garis pertama. Ya, himpunannya ada sebelah kanan, maka kita arsir sebelah kirinya. Ya, berarti sebelah kiri ini bukan ya. Nah, entah kita pakai warna jangan kuning ya. Kita pakai warna hijau. Nah, ini bukan ya. Daerah yang bukan, kita arsir yang bukan. Daerah yang bukan. Kemudian garis yang kedua, ya, himpunan penyelesaian di kanan, maka kita arsir juga sebelah kiri. Ya, yang bukan ya. Kita arsir yang bukan. Kemudian yang ketiga, garisnya sembuye, yang di himpunan penyelesaian di sebelah kanan, maka kita arsir yang sebelah kiri. Nah, kita arsir sebelah kiri garis. Nah, yang terakhir adalah Y lebih besar sama dengan 0. Yang di himpunan penyelesaian di sebelah atas, maka kita arsir yang bagian bawah. Ya, bawah garis. Nah, dari semuanya ini daerah yang bersih adalah, nah ini sebenarnya kena arsiran juga nih ya. Ini kena arsiran yang bukan. Ya, ini juga kena arsiran yang bukan. Jadi jelas sekali yang tidak kena arsiran adalah daerah himpunan penyelesaian keempat pertidaksamaan. Daerahnya ini. Ya, kita kasih tanda warna kuning. Nah, ini daerahnya ya. Yang memenuhi keempat pertidaksamaan. Ya. Nah, daerahnya terbuka ya. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian keempat pertidaksamaan di soal nomor 13. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Ada 3 pertidaksamaan, kita labelin. Pertama, ini kedua, nah ini yang ketiga. Ya. Oke, yang pertama kita jadikan persamaan jadi Y min 2X sama dengan 0. Ya, jelas sekali ketika X-nya 0, ya, kita akan dapatkan nilai Y juga 0. Ya. X-nya 0, Y-nya 0. Nah, ketika Y-nya 0, X-nya juga pasti 0. Ya, jadi kita hanya dapat satu, ya, satu titik yang dilalui. Ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini satu titik yang dilalui di persamaan yang pertama. Nah, untuk mencari titik yang lain, ya, kita bisa minta bantuan nilai X yang sembarang untuk mendapatkan nilai Y-nya. Contoh, ya, kita ambil nilai X-nya katakanlah 1. Ya, X-nya 1, kita ambil dari koefisien Y-nya, X-nya 1, maka dapat Y-nya 2 dikurang 2 kali 1. Jadi Y dikurang 2 sama dengan 0, maka Y-nya adalah 2. Gitu ya. Ya, X-nya 1, maka Y-nya 2. Maka dapatlah titik yang dilalui selalu 0,0 adalah X-nya 1, ya, X-nya 1, Y-nya 2. Ya, berarti di sini ya titiknya ya, 1,2. Nah, titik yang dilalui. 2 titik yang dilalui oleh persamaan yang pertama. Coba kita hubungkan, garisnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini garis yang pertama. Nah, kita cek di sini yang dipinta kurang dari. Ya, kurang dari ada sebelah kiri garis, tapi koefisien X-nya negatif, maka sebaliknya. Ya, kurang dari jadi ada sebelah kanan garis. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Kita lanjutkan ke garis yang kedua. Persamaannya 3Y min X sama dengan 0. Ya, kita buat ya perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Ketika X-nya 0, ya X-nya 0 jelas 3Y sama dengan 0, maka Y-nya 0. Ya, sehingga dia melalui titik 0,0. Ya. Kalau Y-nya 0, X-nya juga 0. Ya. Jadi kita baru dapat satu titik yang dilalui. Untuk mencari titik lainnya, ya kita ambil X-nya sembarang, katakanlah X-nya sama dengan 3. Ya, kita ambil dari koefisien Y. X-nya 3. Maka jadi 3Y min 3 sama dengan 0. Ya, 3Y min 3 sama dengan 0. Maka dapatlah Y-nya 1. Ya. Jadi sekarang dilalui titik melalui titik 3,1. 2, 3.
Y-nya 1. Ya, kurang lebih di sini ya titiknya. Ya, tinggal kita hubungkan kedua titik yang didapat. Nah, ini garis yang kedua. Nah, yang dipinta lebih besar tapi koefisien X-nya negatif. Lebih besar biasanya di kanan. Tapi karena koefisien X-nya negatif, maka jadi ada di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri garis. Nah, seperti ini. Nah, yang terakhir, yang ketiga. Ya, garis yang ketiga mempunyai persamaan 4X tambah 3Y sama dengan 24. Nah, seperti ini. Kalau X-nya 0, ya, maka 3Y sama dengan 24. Hingga Y-nya adalah 8. Ya, jadi melalui titik 0,8. Ya, katakanlah 8 di sini ya. Nah, di titik pertama. Sekarang kalau Y-nya 0, maka 4X sama dengan 24. Sehingga X-nya 24 bagi 4. Hasilnya 6. Maka memotong sumbu X di 6,0. Ya, kurang lebih di sini. Nah, ini dua titik yang dilalui. Nah, coba kita hubungkan. Nah, ini garis yang ketiga. Ya, garis yang ketiga. Ya, yang dipinta adalah kurang dari, di mana koefisien X-nya positif. Kurang dari ada di sebelah kiri garis. Nah, seperti ini. Nah, sekarang coba kita gunakan yang diarsir yang bukan himpunan penyelesaian. Ya, daerah yang pertama minta sebelah kanan, kita arsir sebelah kiri. Ya, sebelah kiri kita arsir. Ya, kemudian daerah yang kedua, garisnya yang dia himpunan penyelesaian di kiri, maka kita arsir sebelah kanan. Ya, kita arsir sebelah kanan. Kemudian daerah yang ketiga, himpunan penyelesaian di sebelah kiri, maka kita arsir sebelah kanannya. Nah, jelas sekali, maka daerah himpunan penyelesaian yang memiliki ketiga persamaan untuk nomor 14, maka daerahnya berbentuk segitiga ini. Ya, daerah yang berwarna kuning. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari soal nomor 14. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Ya. Kita punya 2X plus 3Y dikurang 18 dikali 3X tambah 2Y min 24 kurang dari 0. Ya, kurang dari 0 artinya negatif. Ada dua bilangan ya dikali hasilnya negatif, maka ada dua kemungkinan. Bisa jadi yang pertama ini positif, kedua negatif. Bisa jadi yang pertama negatif, kedua positif. Nah, ini kemungkinannya. Ya, kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua. Oke, kita tuliskan kemungkinan pertama. Nah, maka kemungkinan pertama mengatakan 2X tambah 3Y minus 18 positif, jadi lebih besar sama dengan 0. Sementara 3X ya, tambah 2Y minus 24 negatif, berarti kurang dari 0. Nah, ini yang pertama. Ya, kita cari ya himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem yang pertama ini. Kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya, koordinat kartesiusnya. Oke, kita cari persamaan 2X tambah 3Y min 18 sama dengan 0. Ya, 2X tambah 3Y minus 18 sama dengan 0. Apabila X-nya 0, ya, maka akan kita peroleh nilai Y-nya berapa ya, untuk mendapatkan dua titik yang dilalui. Nah, titik pertama ketika X-nya 0, maka 3Y min 18 sama dengan 0. Atau 3Y sama dengan 18, Y-nya adalah 6. Ya, 18 bagi 3. Nah, ini titik yang pertama adalah 0,6. Ya, kita jawab 0,6. Ya, kira-kira di sini ya, 0,6. Kemudian yang kedua ketika Y-nya 0, ya, Y-nya 0, maka jadi 2X min 18 sama dengan 0. Sehingga 2X sama dengan 18, X-nya adalah 9. Ya, maka dia memotong sumbu X di 9,0. Ya, 9,0. Ya, kurang lebih di sini ya. 9,0. Nah, ini dua titik yang dilalui ya untuk garis yang pertama. Ya, untuk garis yang pertama ini ya.
katakanlah ini garis A lah ya, A, ini garis B ya, ini A. Nah, yang dipinta adalah lebih besar. Nah, lebih besar berarti daerahnya sebelah kanan garis ya, karena koefisien X-nya positif. Oke, kemudian garis yang kedua nih, garis yang B ya, 3X tambah 2Y minus 24 sama dengan 0. Kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y ya, kita buat X nya 0, maka jadi 2Y min 24 sama dengan 0. Nah, maka Y sama dengan 24 bagi 2 ya, hasilnya 12 ya, maka kita dapatkan ya titik potongnya di 0,12. 0,12 kurang lebih di sini ya, 0,12. Kemudian ketika Y nya 0, maka jadi 3X min 24 sama dengan 0, maka X nya 24 bagi 3, hasilnya 8 ya, maka motong sumbu X di 8,0. Nah, ini titik yang akan dilalui yang kedua. Nah, ini kalau kita hubungkan yang pertama dengan kedua kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, garis yang B ya, yang dipinta kurang dari, dimana X nya koefisiennya positif, kurang dari berarti sebelah kiri garis. Nah, jadi kemungkinan yang pertama, apabila positif dikali negatif, maka akan kita peroleh daerah himpunannya ada di sini ya. Nah, ini daerah himpunannya, daerah himpunan penyelesaian yang pertama ya, nah, HP yang pertama. Nah, sekarang kita cari himpunan penyelesaian yang kedua ya. Kemungkinan kedua adalah yang pertama negatif, kedua positif, dengan garis yang sama tentunya ya. Jadi 2X tambah 3Y minus 18 negatif, berarti kurang dari 0. Yang kedua, yang B ya, yang B nya berarti 3X tambah 2Y minus 24 positif, lebih besar dari 0. Nah, ini A ya, ini B ya. Tentunya sketsa garisnya sama ya, A dan B, yang beda hanya tanda pertidaksamanya saja. Yang A minta kurang dari, nah berarti kurang dari dia arahnya ke kiri ya, garis yang A ini mintanya ke kiri. Nah, sementara garis yang B ini sekarang mintanya lebih besar, berarti ke kanan. Ke kanan, ini ke kanan. Jadi untuk kemungkinan yang kedua, daerah himpunan penyelesaian yang kedua mintanya ke kiri dan ke kanan, berarti daerahnya yang memenuhi kedua-duanya adalah ini. Nah, ini himpunan penyelesaian yang kedua. Nah, jadi secara keseluruhan himpunan penyelesaian sama dengan himpunan penyelesaian 1 digabung dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Nah, ini dah daerah himpunan penyelesaian dari soal nomor 16. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 17 ya. Oke, nomor 17 ini kebalikan dari soal sebelumnya ya. Kalau soal sebelumnya kita diberikan sistem pertidaksamaan ya, ditentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita daerah himpunan penyelesaiannya ada, disuruh cari sistem pertidaksamaannya. Oke, nah, sebelum kita masuk ke nomor 17, kita harus tahu terlebih dahulu ya gimana caranya membuat persamaan garis ya, apabila kita punya informasi. Nah, kita diberikan garis, sebuah garis lurus yang memotong sumbu Y di 0,A dan memotong sumbu X di B,0 ya. Y nya sama dengan A, X nya sama dengan B, maka persamaannya adalah A dikali X tambah B dikali Y, hasilnya sama dengan A kali B. Nah, ini ya, nah, cara membuat persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y gitu ya, di angka yang berbeda. Oke, kita lihat himpunan penyelesaian yang diberikan ini daerahnya itu dibatasi oleh berapa garis. Nah, oke, kita tentukan garis yang pertama, katakanlah ini motong sumbu Y di 3, motong sumbu X di 6. Nah, katakanlah garis yang pertama, kita tentukan persamaan garisnya, berarti 3X ya, 3X tambah 6Y
ya, dengan menggunakan rumus ini sama dengan 3 kali 6, ya, 18. Nah, ini persamaan garisnya. Tapi gimana pertidaksamaannya? Pertidaksamaannya kita lihat. Nah, ini garisnya yang diarsir ada di sebelah kanan. Nah, berarti tandanya lebih besar. Nah, ini ya pertidaksamaan yang pertama. Tapi pertidaksamaan pertama ini bisa kita sederhanakan angkanya atau koefisiennya dengan cara dibagi 3 kedua ruas. Maka kita peroleh X, jadinya bagi 3 jadi 2Y, tandanya tetap lebih besar sama dengan bagi 3 jadi 6. Nah, inilah sistem pertidaksamaan yang pertama. Sekarang yang kedua. Garis yang kedua adalah garis ini ya, motong sumbu Y di 10, motong sumbu X di 6. Nah, ini garis yang kedua. Kita cari persamaannya. Mulai dari angka ini ya, motong sumbu Y di 10 jadi 10X tambah 6Y ya. 6Y sama dengan 10 kali 6 ya, 60. Nah, kita lihat garisnya yang diarsir sebelah kiri, maka tandanya kurang dari. Nah, seperti ini. Kemudian angkanya ini bisa disederhanakan dengan cara kita bagi 2. Ya, kita bagi 2. Nah, kalau kita bagi 2 maka dapatlah 5X tambah 3Y kurang dari 30. Ya, maka dapat ini sebagai pertidaksamaan yang kedua. Nah, pertidaksamaan yang ketiga yang terakhir adalah ini, motong sumbu Y di 3, motong sumbu X di min 2. Nah, ini pertidaksamaan yang garis yang ketiga ya. Kita cari persamaannya. Yang ketiga, kita mulai dari motong sumbu Y dulu. Jadi 3X ya, 3X tambah min 2Y ya. Jadi min 2 kali Y sama dengan 3 kali min 2. Jadi minus 6. Nah, kebenaran angkanya nggak bisa sederhanakan ya, sudah sederhana 3X min 2Y sama dengan min 6. Sekarang tinggal tandanya lebih besar lebih kecil ya. Ini garisnya. Nah, daerah himpunan penyelesaian ada sebelah kanan garis, maka tandanya lebih besar. Nah, dapatlah pertidaksamaan yang ketiga. Ya, jadi untuk soal nomor 17, ya, pertidaksamaan sistem pertidaksamaannya, ya, pertidaksamaan yang dimaksud, ya, yang pertama adalah X tambah 2Y lebih besar dari 6. Yang kedua 5X tambah 3Y kurang dari 30. Dan yang terakhir 3X minus 2Y lebih besar dari minus 6. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 17. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Kita diberikan daerah himpunan penyelesaian gambarnya. Nah, seperti ini daerahnya dikasih warna biru. Nah, kita lihat daerah ini dibatasi oleh berapa garis? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 garis, berarti nanti ada 4 pertidaksamaan ya. Atau gampangnya himpunan penyelesaian ini berupa segi berapa? Ya, segi 4. Ini jelas ya. Ya, maka ada 4 garis yang membatasi. Kita tentukan dulu garis-garis yang membatasi. Pertama ini garis tegak. Ya, garis tegak ini. Ya, jelas garis yang tegak ini adalah garis persamaan X sama dengan 5. Ya. Yang diarsir sebelah kiri garis, maka tandanya kurang dari ya. X sama dengan 5, yang diarsir sebelah kiri garis berarti tandanya kurang dari. Ini batas yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua adalah garis sumbu X nih ya, sumbu X. Ini garis yang kedua sebagai batas juga. Nah, akan kita cari persamaannya. Nah, karena sumbu X, sumbu X ini adalah memiliki persamaan Y sama dengan 0. Nah, garis sumbu X yang diarsir sebelah kanan garis, sebelah atas ya, sebelah atas garis, maka tandanya lebih besar. Nah, ini sebagai pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang ketiga adalah ya yang miring ya. Nah, motong sumbu X di 4, motong sumbu Y di 4. Ya. Kita kasih label nih yang ketiga. Maka persamaannya adalah 4X tambah 4Y ya. 4X tambah 4Y sama dengan 4 kali 4 ya, 16. Nah, tandanya lebih besar atau lebih kecil? Kita lihat garisnya ini. Nah, yang diarsir sebelah kanan garis, maka tandanya lebih besar. Ya, kita pastikan dulu sebelumnya koefisien X-nya ya. Koefisien X-nya kalau bisa dibikin positif dulu ya. Nah, sebelah kanan berarti ada tandanya lebih besar.
Oke, ini angkanya bisa disederhanakan dengan cara kita bagi 4 kedua ruas. Maka dapatlah pertidaksamaan ini menjadi X tambah Y lebih besar sama dengan 4. Nah, ini pertidaksamaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, batas yang keempat ada berupa garis lurus. Nah, garis lurus ya, garisnya miring ya. Nah, ini melalui titik 0,0 ya. Katakanlah garis yang keempat gitu ya. Melalui titik 0,0 ya, titiknya 2 deh, 0,0 dan jelas X-nya 5, Y-nya 5. 5,5. Nah, X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 5, Y-nya 5. Maka jelas garisnya X sama dengan Y. Nah, seperti ini. Kalau kita tuliskan dalam satu ruas X dan Y, maka X dikurang Y sama dengan 0. Nah, tandanya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Kita lihat garisnya ini, yang diarsir sebelah kanan garis, maka tandanya lebih besar. Nah, inilah adalah pertidaksamaan yang keempat. Ya, jadi sistem pertidaksamaannya ada 4. Yang pertama, X kurang dari sama dengan 5. Yang kedua, Y lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, X tambah Y lebih besar sama dengan 4. Dan yang keempat, X min Y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 18. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Nah, di sini daerah himpunan penyelesaiannya dibatasi oleh 4 garis ya. 1. Ini garis 1. Nah, kedua garis tegak nih sumbu Y. Ya, 1, 2, 3, nah, miring. Dan 4, ini miring juga ya. Oke, kita cari persamaannya. Yang pertama adalah ya, ini motong melalui titik 0,0 ya, 0,0 dan titik 4, sekian. Nah, kita harus cari dulu nanti ya. Nah, karena dia berkaitan dengan persamaan yang keempat, berarti kita cari persamaan yang keempat dulu. Nah, persamaan yang keempat adalah motong sumbu Y di 6, motong sumbu X di 6 juga. Maka jadi 6X tambah 6Y sama dengan 6 kali 6, 36 ya. Persamaan yang keempat. Tandanya, ya, karena yang diarsir ada di sebelah kiri garis, maka tandanya kurang dari. Nah, ini angkanya bisa disederhanakan dengan cara dibagi 6. Maka kita peroleh X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Nah, ini pertidaksamaan yang keempat ya. Kita label yang keempat. Nah, sekarang kita bisa cari yang pertama ya, karena yang pertama ini melalui titik 0,0 dan titik 4, berapa di sini. Ya, 4, berapa. Nah, ini garis pertama dan keempat berpotongan ya. Titik ini dilalui oleh melalui 2 garis ya, dilalui 2 garis. Garis yang pertama dan garis yang keempat. Nah, garis yang keempat adalah ketika X-nya 4 ya, X-nya 4, maka berapa Y-nya? Jadi 4 tambah Y sama dengan 6 ya, maka jelas Y-nya sama dengan 2. Maka titik ini melalui berkoordinat 4,2 ya, 4,2. Nah, dari sini kita bisa mencari persamaan yang pertama melalui 2 titik ya. Cari gradiennya dulu. Gradiennya kan delta Y per delta X ya, rumusnya delta Y per delta X. Delta Y nya adalah Y2 kurang Y1, berarti 2 kurang 0 dibagi delta X nya 4 dikurang 0, maka dia dapat 2/4 atau setengah gradiennya ya. Gradien setengah, maka rumusnya Y min Y2 boleh, Y1 boleh ya. Kita pakai titik yang kedua aja ya, atau titik yang pertama aja 0,0 ya. Jadi Y dikurang 0 sama dengan M nya setengah dikali X min 0 juga ya. Boleh pakai titik yang pertama, boleh titik kedua ya. Lebih enak titik yang pertama ini ya, 0,0. Jadi Y dikurang 0, X nya dikurang 0, maka dapat Y sama dengan setengah X. Nah, ini persamaan garis yang pertama ya. Kalau kita kali 2 kedua ruas jadi 2Y sama dengan X. Maka dapatlah X ya, 2Y min X sama dengan 0. Ya, lebih enak kita buat koefisien X-nya positif, maka kita kali min jadi X minus 2Y sama dengan 0. Nah, ini persamaan garisnya. Nah, sekarang tandanya lebih kecil atau lebih besar. Nah, kita lihat yang diarsir ada di sebelah kiri garis. Ya, maka tandanya kurang dari. Nah, ini pertidaksamaan yang kedua. Nah, kita lanjut pertidaksamaan yang tadi yang pertama ya. Yang kedua belum. Yang kedua, batas yang kedua ini adalah berupa sumbu Y.
Nah, sumbu Y ini memiliki persamaan X sama dengan 0. Nah, tandanya kita lihat yang diarsir sebelah kanan garis, maka tandanya lebih besar. Nah, ini persamaan yang ketiga ya, dari batas yang kedua. Kemudian batas yang ketiga. Ya, batas yang ketiga, motong sumbu Y di 4 jadi 4Y, dan motong sumbu X di min 4 jadi min 4X sama dengan itu balik. Ya, motong sumbu Y di 4 berarti 4X gitu ya. Motong sumbu X di min 4 berarti min 4Y. Ya, min 4Y sama dengan 4 kali min 4 jadi minus 16. Nah, tandanya apa? Tandanya nih garisnya, daerah diarsir ada sebelah kanan garis, maka tandanya lebih besar. Nah, kita bagi 4 ke dua ruas, maka dapatlah X minus Y lebih besar dari min 4. Nah, ini batas yang ketiga atau persamaan yang keempat. Jadi sistem persamaan yang memenuhi daerah di soal nomor 19 adalah yang pertama X tambah Y kurang dari sama dengan 6, yang kedua X min 2Y kurang dari sama dengan 0, yang ketiga X lebih besar sama dengan 0, dan yang keempat X min Y lebih besar sama dengan min 4. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Nah, di nomor 20 ini daerah himpunan penyelesaiannya, daerahnya terpisah. Ya, ada dua. Katakanlah ini daerah himpunan penyelesaian yang pertama. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian yang kedua. Oke, kita cari dulu daerah himpunan penyelesaian yang pertama. Ya, pertama itu dibatasi ya, untuk HP yang pertama dibatasi oleh sumbu Y, berarti X persamaannya X sama dengan 0. Oke ya, X sama dengan 0, di mana X sama dengan 0 sumbu Y ya. Yang diarsir sebelah kanan garis, maka tandanya lebih besar. Nah, ini batas yang pertama. Batas yang pertama ya. Batas yang kedua adalah berupa garis lurus tapi miring ya. Ini katakanlah batas yang kedua. Nah, batas yang kedua ini melalui dua titik. Ya, melalui dua titik. Melalui titik yang pertama 3,11, yang kedua 5,8. Ya, katakanlah ini X1 Y1 X2 Y2. Nah, untuk mencari persamaan garis ya, kita bisa gunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, Y1 nya adalah 11, jadi Y min 11 sama dibagi Y2 nya 8 min 11 sama dengan X min X1. X1 nya 3 per X2 nya 5 min 3. Oke, ini kalau kita hitung, ini hasilnya min 2 kali Y min 11, jadi min 2 kali Y min 11 jadi minus 2Y plus 22. Kemudian 8 min 11 adalah min 3. Min 3 kali X min 3 jadi min 3X tambah 9. Oke, X dan Y kita kumpulkan dalam satu ruas di ruas kiri, maka dapatlah 3X minus 2Y sama dengan 9 kurang 22. Ya, 9 kurang 22 adalah minus 13. Nah, ini sebagai persamaan ya, untuk garis yang kedua. Nah, koefisien X-nya positif, ini garisnya yang diarsir sebelah kiri garis, maka tandanya kurang dari. Nah, ini pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang ketiga adalah yang miring ini. Ya, melalui titik 0,2 dan 3,11 yang ketiga. Melalui 3,11 dan 0,2. Ya, dengan cara yang sama kita umpamakan X1 Y1 X2 Y2. Ya, dengan rumus yang sama ya, maka kita dapatkan Y min Y1 bagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 X2 min X1. Nah, kita hitung di sini jadi min 3
Min 3 kali Y min 11 jadi min 3Y plus 33 sama dengan 2 kurang 11 min 9 kali X min 3 jadi min 9X tambah 27. X dan Y kita kumpulkan di satu ruas jadi 9X minus 3Y sama dengan 33 dikurang 27. Terbalik ya, 27 dikurang 33. Jadi minus 6. Nah, ini persamaannya. Kita perhatikan di garisnya, arsirannya sebelah kiri garis, maka tandanya kurang dari. Gitu ya. Dan di arsir ada sebelah kiri garis. Jadi kurang dari. Nah, secara kebetulan ini angkanya bisa disederhanakan dengan cara dibagi 3. Ya, dibagi 3, maka kita dapat ya, 3X min Y kurang dari sama dengan minus 2. Nah, ini batasan yang ketiga. Ya, 1, 2, 3. Kita pakai warna lain ya. 1, 2, 3. Untuk daerah himpunan penyelesaian yang pertama. Nah, dengan cara yang sama, hanya beda tanda sepertinya, HP yang kedua dibatasi oleh, nah ini garisnya, ini garis yang pertamanya ini ya, agak miring nih. Garis yang pertamanya untuk HP yang kedua, katakanlah ini jangan garis pertama, garis yang keempat ya. Garis yang keempat. Garis yang keempat dia melalui dua titik ya, 4,0 dan 5,8. Atau kita tulisnya 5,8 dan ya 4,0. Ya, katakanlah ini X1, Y1, X2, Y2. Ya, dengan menggunakan rumus yang sama, ya maka kita peroleh menjadi Y min 8 per 0 min 8 sama dengan X min 5 dibagi 4 min 5. Nah, ini hasilnya min 1 dikali Y min 8 jadi minus Y plus 8 sama dengan ini hasilnya min 8 dikali X min 5 jadi min 8X tambah 40. Nah, kita kumpulkan X dan Y sebelah kiri, maka 8X dikurang Y sama dengan 40 kurang 8, 32. Nah, di garisnya koefisien X-nya positif ya. Daerah yang diarsir untuk HP yang kedua ada di sebelah kiri garis, maka tandanya kurang dari. Nah, ini batasan yang pertama untuk HP yang kedua. Nah, batasan yang keduanya sama ya dengan garis yang kedua ini. Ya, pastinya persamaannya juga sama ya. 3X minus 2Y kurang sama dengan min 13. Ya, persamaannya sama pastinya ya. Nah, untuk garis yang kedua. Nah, tinggal daerah tandanya ya, tandanya lebih besar atau lebih kecil. Nah, kita lihat yang diarsir ada sebelah kanan garis, maka tandanya lebih besar. Jadi kebalikan dari HP yang pertama ya. Nah, ini batas yang kedua untuk HP yang kedua. Nah, batas yang ketiga untuk HP yang kedua, ya batas yang ketiganya ini. Ya, batas yang ketiganya ya. Nah, tentunya persamaannya sama. 3X minus Y ya, sama dengan minus 2. Nah, tinggal tandanya, kita lihat garisnya, nah, di arsir sebelah kanan, maka tandanya lebih besar. Nah, ini ya, HP1 dan HP2. Nah, kita lihat HP1 dan kedua, ini ada yang sama ya, hanya beda tanda. Kita bulatkan ya, ini sama ini, hanya beda tanda. Ini dengan ini juga beda tanda. Nah, seperti ini. Nah, yang beda tanda ini kita coba iris menjadi satu ya. Yang persamaan 2 ya, sama ya. Jadi ini kalau kita tuliskan 3X minus 2Y tambah 13 ya, kurang dari 0. Yang ketiga 3X minus Y, nah, pindah ruas jadi plus 2, ini kurang dari 0.
Nah, sementara yang di sini, nah ini tandanya sama-sama kurang dari, berarti negatif dan negatif. Nah, kalau kita kali, maka dia akan menjadi 3x minus 2y tambah 13 dikali 3x minus y tambah 2, karena negatif dengan negatif, kalau dikali dia menjadi positif. Nah, ini pun juga sama, ya. Ini kalau seandainya kita tuliskan 3x min 2y plus 13 lebih besar. Yang ketiga adalah 3x min y plus 2 lebih besar juga. Nah, jadi positif dan positif. Nah, positif dikali positif hasilnya juga positif. Nah, jadi kalau kita tuliskan sistem pertidaksamaan dari soal nomor 20 yang pertama adalah ini. Ya, sistem pertidaksamaan ini yang pertama. Yang kedua adalah x lebih besar sama dengan 0. Ya, dari HP yang pertama nih. Yang ketiga adalah dari HP yang kedua, ya, 8x min y, kurang dari 32. Nah, ini adalah ya, sistem pertidaksamaan dari soal nomor 20.